Apakah benar bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember yang dilakukan orang Kristen di seluruh dunia merupakan adopsi perayaan pagan Romawi kuno sebagaimana yang dituduhkan dalam video tersebut? Tentunya mereka menyatakan bahwa 25 Desember merupakan hari kelahiran Dewa Matahari atau Natalis Sol Invictus yang diinisiasi oleh Aurelian, seorang kaisar Romawi pada tahun 274 Masehi. Untuk menjawab tuduhan ini tentu saja kita harus bisa membuktikan bahwa perayaan Natal telah dilakukan sebelum lahirnya Dewa Matahari pada tahun 274 Masehi. Salah satu bukti yang paling kuat yakni pernyataan dari Koptik Didaskalia Apostolorum pada tahun 189 Masehi, di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa saudara-saudaraku, peliharalah perayaan Natal pada tanggal 25 bulan 9 Ibrani atau bulan Kislev, atau pada tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah, di mana apabila dikonversi hal ini akan sejajar pada tanggal 25 Desember pada kalender modern. Jadi tuduhan yang menyatakan bahwa perayaan Natal merupakan adopsi dari perayaan pagan Romawi kuno otomatis gugur. Contending of Horus and Seth. Wih, keren ya. Ini manuskripnya. Ini menceritakan soal Dewa Matahari atau Dewa Horus. Habis itu production date nih 11 abad sebelum Yehoshua. Masih lengkap, bro. Habis itu halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikutnya. QQ Cukurukuk. Nah, Dewa Horus, tulisannya masih lengkap. QQ. Kapan? 11 abad sebelum Yehoshua. Ya, habis itu kita ke Hanakhah letter, surat nih. Ini siapa? Dewa Matahari. Hanakh. Ya. Ini kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Elia tidak berhenti-hentinya mengeluarkan statement blunder ya, statement bodoh yang mencoba mengelabuhi umat yang ada di Indonesia tentunya. Saya nggak ngerti ya, apakah Elia ini benaran bodoh, benaran tidak tahu informasi ini, atau memang sengaja ingin membodoh-bodohi jemaatnya, ingin membodoh-bodohi penontonnya, supaya mereka tidak tahu kebenaran. Saya tidak tahu ya, karena alasan orang berbohong, alasan orang mengeluarkan statement berita hoaks itu dua. Dia pun sebenarnya korban dari berita hoaks tersebut, atau yang kedua, memang ada yang sengaja dia tutupi. Kan begitu. Sama seperti orang tua gitu ya, dapat berita heboh, sebarkan pesan ini, sebarkan berita ini. Mereka main sebarkan. Jadi mereka nggak sengaja sebenarnya. Nggak ada niatan mereka untuk menyebarkan berita bohong, untuk menipu orang. Tapi mereka juga tertipu. Mereka juga percaya kabar tersebut, sehingga mereka sebarkan. Saya nggak tahu Elia itu ada di yang mana ya. Apakah dia sebenarnya tahu, tapi sengaja ingin membodohi orang, atau memang dia ini juga korban. Korban dari doktrin yang selama ini ditanamkan di otak dia. Korban dari informasi bohong yang disampaikan senior-senior dia, seperti Sob Katul, dan sebagainya. Kita tahu, Elia sedang terkenal, sedang viral, sehingga dia menggunakan momen tersebut, menggunakan apa yang dia terima tersebut untuk menyebarkan kebohongan lebih banyak lagi. Sekali lagi ya, ini fix kebohongan. Cuman kebohongan yang disengaja atau memang kebohongan yang sengaja. Ini yang jadi perdebatan. Yang pasti apa yang disampaikan Elia ini adalah berita hoaks, karena tidak ada data yang menunjang. Yang kedua, fakta-fakta sudah kita beberkan, sehingga sangat tidak pantas kalau fakta dilawan dengan asumsi. Kalau Anda mau lawan, tunjukkan data. Kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu lah bagaimana statement bodoh dari seorang Elia ya, berita bohong yang disebarkan oleh Elia ini. Oke, kita dengarkan dulu. Apakah benar bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember yang dilakukan orang Kristen di seluruh dunia merupakan adopsi perayaan pagan Romawi kuno sebagaimana yang dituduhkan dalam video tersebut?
Tentunya mereka menyatakan bahwa 25 Desember merupakan hari kelahiran Dewa Matahari atau Natalis Sol Invictus yang diinisiasi oleh Aurelian, seorang kaisar Romawi pada tahun 274 Masehi. Untuk menjawab tuduhan ini tentu saja kita harus bisa membuktikan bahwa perayaan Natal telah dilakukan sebelum lahirnya Dewa Matahari pada tahun 274 Masehi. Salah satu bukti yang paling kuat yakni pernyataan dari Koptik Didaskalia Apostolorum pada tahun 189 Masehi, di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa saudara-saudaraku, peliharalah perayaan Natal pada tanggal 25 bulan 9 Ibrani atau bulan Kislev, atau pada tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah, di mana apabila dikonversi hal ini akan sejajar pada tanggal 25 Desember pada kalender modern. Jadi tuduhan yang menyatakan bahwa perayaan Natal merupakan adopsi dari perayaan pagan Romawi kuno otomatis gugur. Namun di sisi lain saya mengerti bahwa teman-teman akan bertanya, bukankah pada tanggal 25 Desember Bethlehem diselimuti salju? Bagaimana mungkin kawanan domba akan digembalakan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci? Perlu Anda ketahui bahwa padang gembala di mana kawanan domba tersebut digembalakan ketika Kristus lahir bukanlah padang gembala biasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh catatan gereja kuno dan para rabbinik Yahudi. Dan juga pada musim dingin hanya wilayah Israel Utara yang diselimuti oleh salju dari Gunung Hermon. Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat bertemu dengan para pengembala, bukan merupakan wilayah turunnya salju, di mana pada bulan Desember suhu Bethlehem hanya sekitar 13 hingga 5 derajat Celcius. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa kesaksian kitab suci tentang kelahiran Kristus dan fakta sains tidaklah bohong. Oh ya, terdapat juga tuduhan bahwa pohon Natal yang dimiliki orang Kristen merupakan adopsi dari perayaan pagan juga. Bagaimana kita menjawab hal ini? Perlu kita ketahui bahwa kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 bulan Kislev tersebut bertepatan dengan hari penasbihan bait suci atau Hanukkah, di mana menurut Yohanes 10 ayat 22 Tuhan Yesus sendiri ikut merayakan hari perayaan tersebut. Di mana pada umumnya perayaan Hanukkah juga disebut sebagai perayaan hari terang. Di mana pada hari perayaan ini di Israel tentunya banyak lampu-lampu yang terang yang menghiasi perayaan tersebut. Dan bukanlah kebetulan dalam Yohanes 8 ayat 2 ketika Yesus mau menghadiri perayaan Hanukkah, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Karena Tuhan Yesus merupakan terang yang sejati. Itulah mengapa dalam perayaan Natal terdapat pohon terang atau pohon Natal yang menyimbolkan bahwa terang sejati telah datang. Jadi pohon Natal bukan dari kafir. Tuhan memberkati. Segala cara ya dilakukan oleh Polycarpus ini untuk mengubah statement yang ada di masyarakat, untuk mengelabui masyarakat. Luar biasa sekali. Zaman dulu, informasi masih sangat susah diakses. Orang masih nggak tahu apa-apa. Bahkan orang cuma ikutan saja gitu. Mereka sampai sekarang juga banyak yang tidak tahu apa itu Natal. Sejak kapan ada yang namanya perayaan Natal? Sejak kapan perayaan Natal yang seharusnya mereka anggap sebagai hari kelahiran Yesus, sukacita kelahiran Yesus, tiba-tiba jadi pohon Natal, Santa Claus dan sebagainya. Mereka saja tidak tahu gitu kan. Apa hubungannya Yesus dengan pohon Natal? Kalau kalian tanya sama orang Kristen, bisa dibilang 90% tidak akan tahu. Yang mereka tahu, yang penting kami sukacita, yang penting kami merayakannya. Udah, nggak ada ruginya soalnya. Mereka mengatakan, kan nggak ada ruginya. Lebih enak, ada tambahan hari libur. Dan umat muslim juga menikmatinya. Tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional. Gabung sama tahun baru, makin panjang libur kita, kan begitu. Artinya semua orang senang. Semua orang senang, walaupun tidak tahu arti sebenarnya dari perayaan Natal. Orang nggak ngerti. Dari zaman dulu sengaja dibodoh-bodohi para jemaat-jemaat ini. Tetapi berkat kecanggihan teknologi, sekarang orang sudah mulai belajar, orang sudah mulai tahu. Ya, orang sudah mulai tahu bahwa 25 Desember itu ditetapkan sebagai perayaan Natal bukan karena Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada data pasti kapan Yesus lahir atau Isa lahir ya. Tetapi tanggal 25 Desember itu memang dijadikan hari libur Kekaisaran Romawi beserta kerajaan-kerajaan jajahannya. Kerajaan Romawi merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, Sol Invictus ya, Sol Invictus, titik balik matahari. Kita tahu, tanggal 25 Desember adalah titik di mana matahari lebih lama bersinar daripada sebelumnya.
Saat musim dingin, matahari itu bersinarnya bentar. Hanya sebentar menyinari bagian bumi. Karena memang yang namanya musim dingin, daerah-daerah yang terkena musim dingin itu rotasi planetnya itu membelakangi matahari. Ya, bumi itu kan berputar, dia agak mereng sedikit. Agak mereng sedikit. Itulah kenapa ada musim panas, musim semi, musim dingin. Untuk bumi ya atau wilayah yang di atas khatulistiwa jauh. Kalau khatulistiwa karena kita di tengah ya nggak terkena. Ya, kita mutarnya nggak gitu mereng. Jadi bagi teman-teman, Sol Invictus itu sudah lama sekali dirayakan. Jauh sebelumnya. Itu data. Dan kenapa Natal di tanggal 25 juga, para ahli sejarah yang ngomong ya, bukan saya ngomong, itu mengatakan memang supaya mengikuti saja. Mengikuti hari libur yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Romawi. Supaya liburnya bareng. Sama seperti misalnya kalian punya adik nih. Adik kalian tanggal lahirnya mungkin nggak jelas. Atau mungkin selisih cuma 2 minggu. Supaya menghemat, ya sudah sekalian aja rayakan ulang tahunnya dengan kalian. Jadi misalnya kalian lahir tanggal 2, dia lahir tanggal 11, ya sudah rayakan sama-sama di tanggal 2. Adik kalian mengikuti kalian. Itu menurut ahli sejarah ya. Bukan menurut saya, bukan menurut Elia, dan bukan menurut asal bacot. Kita kalau ngomong itu pakai data. Saya nggak ngerti ya, kenapa ada orang-orang yang percaya Elia, padahal Elia tuh ngomong nggak pernah pakai data. Dia selalu bilang, di Alkitab seperti ini, sejarah seperti ini. Bahkan mengatakan bahwa Alkitab adalah fakta sejarah. Lawak sekali. Lawak sekali gitu. Sejak kapan Alkitab itu menjadi fakta sejarah? Apakah pernah ada catatan sejarah dunia yang mengatakan langit terbelah, terus keluar suara dari langit? Apakah pernah ada sejarah yang mencatat zombie-zombie kudus bangkit dan masuk ke kota Yerusalem? Ada nggak? Ada nggak fakta sejarah saat Yesus disalibkan? Orang-orang yang sudah mati bangkit. Orang-orang kudus ya, yang mereka sebut orang kudus bangkit. Nggak ada. Itulah saya bilang, jangan cuman modal congor. Kalau cuman modal bicara, BO juga bisa bicara gitu. Kalau Anda hanya mengulang statement dari Polycarpus senior yang sebelumnya sudah ngomong, ya Anda hanya mengutip statement dari Sob Katul, dari Polycarpus senior yang lain, itu BO juga bisa. Anda training BO, suruh ngomong, dia bisa ngomong juga. Ini mungkin jadi masukan juga buat Polycarpus ya. Besok-besok mungkin kalian pakai BO saja gitu. Kalian training 100 BO. Nah, suruh dia ngomong ulang-ulang. Suruh BO tersebut masuk ke room atau komal-komal Kristen, komal-komal Muslim untuk menyampaikan hal tersebut. Seperti itu aja. Kalau cuman mau asal ngomong. Itulah saya bilang kalau kita ngomong tuh pakai data lah. Ngomong itu lebih enak pakai data. Ya, seperti yang kami lakukan selama ini. Contohnya seperti ini. Nih. Contending of Horus and Seth. Wih, keren ya. Ini manuskripnya. Ini menceritakan soal dewa matahari atau dewa Horus. Habis itu production date nih 11 abad sebelum Yehoshua. Masih lengkap, bro. Habis itu halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikutnya. QQ Cukurukuk. Nah, noh, dewa Horus, tulisannya masih lengkap. QQ. Kapan? 11 abad sebelum Yehoshua. Ya. Habis itu kita ke Hanakh letter, surat nih. Ini siapa? Dewa matahari. Hanakh. Ya. Ini kapan? 20 abad sebelum Yehoshua. Ya, Mas Elia ya. Habis itu Book of the Dead of the Chantress Amun-Nawi. Ini dewa matahari, ya. Ini dewa matahari, ya. Bilang aja iso bang, nggak usah Yehoshua gitu.
Iya, enggak, enaknya nyebutnya gitu bang. Ini dewa matahari jelas. Ini ada berhalaman-halaman loh ini menceritakan soal dewa matahari itu tuh. Ya, tuh. Kembali ke topik aja bang, nggak usah bahas Elia. 10 abad sebelum Yehosua. 10 abad. Ya. Oke, jelas ya. Ini kalau ada yang di bawah. Gak bisa Bang Jibril, gak bisa. Pokoknya Natal duluan, gak bisa gitu Bang Jibril itu. Pokoknya Natal duluan. Iya, ya sudah kalau kayak begitu sih. Gitu dong. Lanjut. Kalau kalau udah pokoknya ya susah sih kalau pokoknya. Gimana tadi Mas Aha, kita kembali lagi ke topik? Yang Bang Ardi tadi kan. Ya. Jelas ya bahwa Sol Invictus itu sudah jauh. 10 abad sebelum Yesus, 1000 tahun sebelum Yesus sudah dirayakan. Romawi hanya mengutip dan mengikuti yang sudah ada. Kultus-kultus yang sudah ada jauh sebelumnya. Di Mesir sudah duluan, teman-teman. Sebelum ada Romawi, Mesirlah negara atau kerajaan adikuasa saat itu ya. Kerajaan yang paling kuat pada zaman itu adalah Mesir, baru Babilonia. Terus berubah. 10 abad sebelum Yesus, Mesir sudah merayakan Sol Invictus tersebut. Karena mereka meyakini bahwa Ra, ya, itu adalah dewa tertinggi, matahari. Ini sekaligus menampar Elia ya. Data-data yang kita tampilkan ini sekaligus mempermalukan Elia untuk kesekian kalinya. Yang cuman modal congor, cuman modal bacot. Itulah saya bilang, bagi teman-teman Polikardus, kalau mau diskusi, tolong tampilkan data. Minimal usahalah, kalaupun nggak ada datanya, buatlah data karangan. Tirulah Ki Ahmad itu, Ki Ahmad Sobkatul ya. Mereka kalau diskusi bawa data, walaupun data palsu, data PDF. Jadi bukan data dari website resmi, dari situs resmi, situs yang jelas, enggak. Mereka buat sendiri, dalam bentuk PDF. Ya minimal adalah datanya gitu kan, walaupun PDF, PowerPoint, baca PowerPoint gitu kan, minimal bisalah meyakinkan orang. Daripada Elia cuman modal bacot doang. Dia mencoba mengubah fakta sejarah. Dia bilang bahwa Dewa Matahari itu tahun 274. Ya, tahun 274 baru ada. Padahal faktanya 10 abad sebelum Yesus sudah ada. Dia coba kelabui dulu kepada para penonton dengan statement itu kan. Oh, Dewa Matahari tahun 274. Kita tinggal buktikan bahwa Natal sudah dirayakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi kalau Natal sudah dirayakan tahun 270 atau tahun 1000 atau tahun 180-an, 190, pokoknya udah duluan lah. Sudah duluan dirayakan Natal, artinya benar bahwa Natal tidak meniru perayaan Dewa Matahari. Ini kan konyol. Dia sengaja dulu yang Dewa Mataharinya dia tarik. Dia tarik dari 10 abad sebelum Yesus, dia jadikan tahun 274. Baru dia sodorkan data bahwa Kristen Koptik tahun 189 ya. Tahun 189 sudah ada dokumen, sudah ada surat yang menyatakan menyuruh jemaat-jemaat untuk memelihara perayaan Natal, untuk memelihara perayaan ulang tahun Yesus. Kan begitu. Oke, dokumen itu benar. Saya sudah cek. Ya. Dokumen itu benar. Ada anjuran untuk melakukan perayaan. Walaupun di situ tidak jelas tanggalnya berapa. Tanggal perayaannya yang tidak jelas ya. Bukan 25 Desember bisa jadi. Tetapi Anda sudah duluan curang. Anda sudah duluan menipu para penonton dengan mengatakan Sol Invictus dirayakan pertama sekali tahun 274. Itu kan kebohongan yang luar biasa. Kan begitu. Jadi dia bilang supaya Kristen tidak dianggap meniru, ya kita cek seperti itu. Jadi Dewa Mataharinya dia jadikan umurnya lebih muda daripada Yesus. Luar biasa ya. Kan begitu. Sama seperti misalnya Elia mau bilang bahwa Elia sudah ada sebelum Sofiatul. Elia sudah ada sebelum Sofiatul. Gimana caranya? Karena setahu
seluruh masyarakat Sofyatul duluan jadi penghujat. Secara umur Sofyatul lebih tua daripada Elia. Kan begitu, lebih tua, lebih duluan. Maka Elia mencoba mengelabui dengan mengatakan bahwa Sofyatul itu lahir tahun 2005. Ya, dia bilang, oh Sofyatul lahir tahun 2005. Saya tinggal buktikan bahwa saya lahir, nih 94, saya lahirnya 94 nih kawan-kawan. Artinya saya duluan dong. Padahal Sofyatul lahir tahun 50-60-an. Itu yang dicurangi duluan. Ya, dia curangi dengan cara mengubah kelahiran Dewa Matahari. Yang jelas-jelas Dewa Matahari sudah ada 10 abad sebelum Yesus, 1000 tahun sebelum Yesus, dia buat Dewa Mataharinya lahir tahun 274. Luar biasa. Ya, dia buat akte lahir baru buat Dewa Matahari. Tetapi saya yakin penonton-penonton Kristen itu tidak bodoh ya. Saudara-saudara Kristen di luar sana nggak mungkin dengan gampang bisa percaya. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa Yesus duluan lahir daripada Dewa Matahari. Ya. Hanya orang bodoh yang mau percaya itu. Dewa Matahari itu adalah dewa yang paling kuno. Salah satu dewa yang paling kuno, teman-teman. Kalau ada benda yang disembah pertama sekali oleh manusia, salah satunya ya tentu saja matahari. Ya. Kalian bisa lihat, hampir semua kebudayaan-kebudayaan kuno itu erat kaitannya dengan Dewa Matahari. Suku Inca, suku Machu Picchu, ya. Jepang, Cina, dimanapun, matahari itu selalu jadi dewa utama. Kenapa seperti itu? Coba kalian pikirkan, kok bisa ya? Matahari itu sering sekali dijadikan dewa, dibandingkan dengan batu, pohon, dan sebagainya. Karena yang namanya manusia, sekali lagi, itu ditanamkan satu spirit ya, satu perasaan itu ingin mencari siapa penciptanya. Ada naluri insting dasar manusia itu ingin mencari siapa pencipta dia. Jadi saat manusia ingin mencari siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan dia, dia akan lihat siapa yang paling perkasa, siapa yang paling kuat di dunia ini. Dia lihat air, air luar biasa. Ya. Arus itu kan luar biasa. Dia lihat sungai, sungai ini luar biasa. Semua hanyut, pohon pun hanyut, semua hanyut gitu. Maka ada yang nyembah sungai, kan gitu. Jadilah dewa laut, dewa sungai, dewa air. Terus orang lihat lagi apa yang perkasa. Petir, petir luar biasa, kena sengat nggak ada yang selamat gitu kan. Tapi ada yang paling kuat mereka lihat, yang tidak terkalahkan, matahari, panasnya luar biasa kan gitu. Matahari sinarnya luar biasa, tanpa sinar matahari kita nggak hidup. Tanpa sinar matahari, nggak ada orang bisa bercocok tanam. Itulah kenapa mereka lihat, ternyata yang paling kuat matahari. Nggak ada sungai, masih mending, ada hujan gitu kan. Mereka pikir, nggak ada sungai, masih bisa lah kita hidup. Masih ada yang namanya air hujan. Nggak ada petir, nggak apa-apa, masih bisa kita hidup. Tapi nggak ada matahari gimana? Nggak bisa hidup. Jadi matahari sumber kehidupan. Kan begitu. Nah, jadi banyaklah orang-orang zaman dulu yang memilih Dewa Matahari sebagai dewa utama. Mereka anggap matahari inilah yang paling kuat. Nggak ada yang sanggup lawan matahari. Kan gitu. Bahkan ada orang bilang matahari yang laki, bulannya ya itu yang jadi perempuan. Jadi pasangan matahari adalah bulan. Coba lihat, bahkan Bible sendiri mencatat 2 benda langit yang bersinar. Ini kekonyolan ya. Bukti bahwa Bible tidak sesuai dengan sains adalah ayat yang menulis bahwa 2 benda bersinar. Matahari dan bulan itu bersinar. Padahal jelas-jelas bulan hanya memantulkan sinar matahari. Bulan itu satelit. Matahari adalah bintang. Bintang sama satelit nggak bisa dibandingkan, teman-teman. Satelit hanyalah benda langit, benda luar angkasa yang mengitari planet. Mengorbit kepada planet. Dia tunduk dengan planetnya. Dia tunduk dengan bumi. Sedangkan matahari, kita yang tunduk. Bumi yang tunduk sama matahari. Bumi yang mengelilingi matahari. Setelah ada sains baru kita tahu. Setelah ada teknologi baru kita tahu. Ternyata Bible itu salah. Berbeda dengan Quran. Makin tinggi kemajuan sains, makin orang percaya
bahwa apa yang ada di Quran itu adalah ciptaan Tuhan. Karena nggak mungkin ditulis manusia. Nggak ada sanggup manusia untuk tahu kenyataan itu. Kan begitu. Jadi, sekali lagi ini membuktikan ya. Ini membuktikan bagaimana Elia ini begitu bodoh. Ya, begitu bodoh. Dan saya juga mau tambahin, masalah dia bilang 25 Desember ya. Yesus lahir tanggal itu. Memalukan. Dia bilang di Bethlehem tidak turun salju. Benar, Bethlehem tidak cukup atas ya untuk sampai dia kena salju. Secara garis bumi dia memang tidak terkena salju. Dia itu hanya dingin. Sama seperti Taiwan, Hanoi yang ada di Vietnam. Tetapi dinginnya itu sudah membuat Anda tidak mau keluar rumah. Teman-teman, kalau kena AC 18 derajat, ya benar-benar udah suhu ideal 18, itu udah dingin sekali loh. Bukan waktu AC baru hidup ya. AC baru hidup mungkin nggak dingin, tapi begitu dia udah suhu ideal, 18 derajat dingin. Apalagi 12 derajat seperti yang dia bilang. 12 derajat itu dinginnya minta ampun, apalagi anginnya kencang. Jangan lupa ya, itu daerah terbuka. Yang namanya padang rumput. Ya. Itu kan daerah terbuka, yang anginnya kencang. Itu anginnya tuh nusuk tulang, teman-teman. Jadi sebenarnya yang bikin kita kedinginan itu bukan derajatnya, bukan suhunya, anginnya. Coba kalian naik ke gunung tuh. Gunung itu nggak dingin-dingin amat. Cuman yang bikin kita itu kedinginan tuh anginnya, teman-teman. Anginnya itu yang nusuk tulang gitu. Kalau nggak ada angin, nggak akan dingin kali. Ya, cuman dingin gitu aja masih sanggup badan kita menyesuaikan. Tapi begitu kena angin, gitu kan, langsung kedinginan. Jadi nggak ada orang mengembalakan domba. Ya. Itu udah fix kok. Jadi janganlah mencoba menipu penonton-penonton lagi, menipu orang-orang Kristen di luar sana. Janganlah. Saya meminta kepada tokoh-tokoh ya, para public figure ini, untuk berhentilah menipu jemaat. Sampaikan aja kenyataan. Kalau kenyataannya memang bukan, ya udah. Saya lebih suka dengan pendeta-pendeta yang mau jujur ya. Ada beberapa pendeta dengan jujur mengatakan bahwa, ya kami rayakan lantaran kami bersuka cita. Masalah tanggal berapa Yesus lahir, ya itu nggak penting. Yang penting kami bersuka cita atas kelahirannya. Kan seperti itu. Nggak penting tanggal berapa dia lahir, yang penting bagaimana kami merayakannya. Apa yang kami lakukan. Saya lebih suka pendeta yang jujur gitu. Contoh, kita mengagumi dan juga menghormati misalnya Bung Karno. Karena jasa beliau Indonesia merdeka. Tapi kita nggak punya catatan. Bung Karno kapan lahir? Ya sudah. Ditentukan saja. Misalnya dia bilang, oke lah dia lahir tanggal sekian aja kita tentukan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Yesus tuh lahir tanggal berapa nggak masalah. Yang penting kita udah tentukan itu. Kita kompak tentukan itu. Kita rayakan. Selesai. Nggak ada masalah kok. Sama seperti saya bilang ya. Ada anak bayi. Contoh misalnya Rifa. Rifa itu ditaruh di depan panti asuhan. Ya, bayi Rifa itu ditaruh di panti asuhan tanggal 2 Oktober. Maka panti asuhan itu menetapkan 2 Oktober sebagai hari kelahiran dia. Padahal dia mungkin lahir seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Tetapi kenapa 2 Oktober yang ditetapkan? Karena tanggal itulah dia ditemukan. Ya sudah. Apakah itu membuat bayi tersebut akan berubah? Enggak. Apakah akan membuat bayi tersebut jadi bodoh kalau tanggal lahirnya tidak sesuai dengan kelahiran aslinya? Kan enggak. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi saya lebih menghargai pendeta-pendeta seperti Ezra Soru ini ya. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus. Bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan,
mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran Dewa Mitra. Pendeta yang mau jujur lah. Ya sudah, kita tentukan aja satu tanggal kelahiran Yesus untuk dirayakan bersama. Toh 25 Desember dipilih karena dekat dengan tahun baru. Dan juga perayaannya lebih meriah, kan gitu. Dan kita harus akui ya, saya sendiri ya, itu termasuk suka dengan suasana Natal. Artinya apa? Karena memang dia dekat dengan tahun baru, jadi diskonnya banyak. Jadi orang kalau memberikan diskon ya, perusahaan-perusahaan tuh kasih diskon kan sekalian, Natal dan Tahun Baru. Dan itu jadi lama, panjang waktunya gitu. Orang untuk shopping, ya untuk perlengkapan sekaligus gitu. Jadi kalau perayaan Natal dan Tahun Baru itu kan biasanya dirayakan bersama dan atributnya sama gitu. Coba lihat, kalau ada pamflet, kan nggak pernah orang bikin Selamat Natal, terus tanggal 26 dicabut, diganti Selamat Tahun Baru. Repot, pasti digabungin kan. Happy New Year and Christmas, atau enggak Merry Christmas dan New Year. Ya sudah lah, nggak ada masalah kok. Ya. Yang penting mau jujur. Di sini yang kita tekankan kejujuran. Masalah keakuratan ya sudahlah. Toh juga nggak masalah Yesus tanggal berapa lahir. Yang penting Yesus bagi orang Kristen itu apa? Arti dari seorang Yesus bagi orang Kristen kan begitu. Tapi yang penting jujur. Ya, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Jangan nipu jemaat. Yang saya tidak suka ini seperti Elia, mencoba mengelabui, bukan cari dulu kebenaran. Tapi terlepas ya, dia pun korban atau bukan, saya nggak tahu. Ya bisa jadi dia juga korban dari penipuan yang dilakukan senior-senior dia. Ya itu sih yang mau saya sampaikan. Dan kami channel Muslim, ya sekali lagi kami cuma meluruskan. Saya di sini bertanggung jawab secara moral bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya harus katakan, sebagai anak bangsa Indonesia, saya punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan dan meluruskan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Itu yang coba saya lakukan ya. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain juga kamu tanggapi Elia gitu kan? Ya sudahlah gitu. Oh nggak bisa teman-teman. Ya kita nggak bisa membiarkan kebodohan ini menjangkit, menulari rakyat kita. Saya berkomitmen ya untuk menjadi channel yang mencerdaskan dan memberikan berita seaktual mungkin. Memberikan sudut pandang yang berbeda sehingga kalian bisa lihat. Jangan kalian telan mentah-mentah dari satu sudut pandang. Minimal dengan apa yang saya sampaikan sudut pandang saya, ini bisa jadi referensi kalian. Jangan sampai orang-orang tuh dibodohi terus. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dan sekali lagi ya, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Kita akan terus mengudara, walaupun banyak sekali hambatan, banyak sekali upaya-upaya dari mereka untuk menghancurkan kita. Kita akan lawan. Kita nggak akan biarkan ya, penipuan-penipuan itu terus terjadi di luar sana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.